bupatinya mana? Kok Pak Wabub terus yang muncul ke sini? Gua dari Jakarta. Terus Oh, sekarang ya. ada Lain urusan. kali sekali-sekali mampirlah gitu, bilang Pak Siap, Bupati siap. ya. Saya Karena sudah kita mau maunya beliau yang memperjuangkan hadir. Manokwari ini ya. Siap, siap. Baik, Kepala BPH Migas, ya, saya akan menanggapi yang disampaikan oleh Bupati Oku terkait dengan SPBN nanti. Ya, saya rasa itu mungkin perlu direalisasikan nanti. Ya, mungkin nanti terkait ke Patra Niaga juga untuk diinformasikan. Tetapi nanti Pak Bupati, yang namanya SPBN ini rawan dengan penyelewengan. Ya, biasanya nanti ada oknum-oknum, itu oknumnya banyak sekali, ya, bukan oknum-oknum lagi. Itu biasanya keperluan industri, pribadi, itu ngisi di sana semua. Nah, saran kami supaya nanti kuota ini cukup, supaya Pak Bupati melalui dinas Perindak terkait atau dinas pertanian atau misalnya nanti dinas perikanan itu membuat daftar siapa perahu motor yang membutuhkan ini, dan perahu motor ini khusus nelayan. Jangan sampai dia yang penampung hasil nelayan nanti, pengusaha ikan yang dapat tidak boleh. Di data nanti keluarkan surat rekomendasinya. Jadi dia ngisi apakah seminggu berapa kali, biar SPBN nanti bisa melayani dengan benar nanti ya. Nah, itu yang untuk Bupati Oki. Jadi mungkin ini perlu dipertimbangkan ke Kepala BPH Migas nanti, dan mungkin yang koordinator Sumbaksel siapa nanti? Oke, Pak Asbi nanti ya, perlu didalami nanti. Nah, kemudian untuk usulan Kabupaten Manokwari ini hasil kunjungan kami Pak Kepala BPH Migas, kami ini Pak Ketua kami. Jadi pada saat kami mendarat di Manokwari itu, kami langsung melihat antrian SPBU. Ya, SPBU ternyata ironis juga, SPBU itu bukanya jam 9 mungkin, buka jam 9, jam 10, jam 12 tutup. Gitu. Nah, antrian itu sangat panjang sekali. Mungkin ada sekitar 4 kiloan ada itu saat itu. Jadi setelah kami tanya dengan SAM, Sales Area Manager dan SBM di sana, dia katakan bahwasanya pertama mengenai masalah kuota untuk SPBU ini hanya 10 KL. Per day itu 10 KL. Nah, kemudian di sana ada 6 SPBU, tetapi hanya 2 yang diberikan kuota menjual solar. Jadi kekurangan banyak ya. Nah, jadi kami melihat sendiri dengan mata kepala waktu itu, Pak Ketua kami langsung menelpon Pak Koordinator Papua, Pak Tiko, waktu itu masih Pak Tiko, tapi sudah di-note oleh Pak Tiko. Nah, kami mintakan kepada Pak Bupati untuk membuat surat usulan. Nah, isi usulan itu yang pertama, penambahan SPBU yang menyalurkan solar. Dari 2 SPBU ditambah 1, berarti 3. Ya, 3 dari 6 SPBU berarti 3 menyalurkan ditambah 1. Yang kedua adalah terkait dengan kuota. Yang tadinya kuota 10 KL itu ditambah menjadi 15 KL, berarti tambahan 5 KL per SPBU. Nah, insya Allah itu sudah cukup nanti. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan, dan kalau bisa sebelum Natal tahun baru nanti minimal 2 SPBU ini yang sudah berjalan agar ditambahkan kuotanya. Ya itu. Nah, kemudian ini permasalahan umum ya. Permasalahan umum juga BPH harus mencermati yang membedakan kendaraan bisa menggunakan solar subsidi dan BBM penugasan Pertalite hanyalah sisi mobil. Sisi mobil, tidak diikat dengan tahun. Sekarang ini Kepala, mobil Fortuner tahun 2025, Pajero tahun 2025 mengisi solar subsidi yang harusnya mereka menggunakan Dexlite atau Pertamina Dex. Tetapi karena aturan yang dibuat ini aturan banci, hanya sisi mobil, maka tahun ini juga boleh. Tahun-tahun muda juga boleh. Nah, ini yang harusnya tidak boleh. Jadi BBM solar dan penugasan ini hanya untuk kendaraan yang memang tahunnya memang tahun tua. Tidak hanya sisi. Jadi perlu ditambahkan nanti. Itu akibatnya kalau kita melihat antrian solar, mobil Pajero tahun 2025, mobil Fortuner 2025, dada kita kami ini
yang menyetujui subsidi ini kadang-kala bergejolak gitu. Kok bisa mobil mewah seperti ini ngisi BBM solar? Nah mungkin ini perlu dipertegas lagi di aturannya, jangan jadi aturan itu banci gitu. Demikian pimpinan, terima kasih.